الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحسم الأحساب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أعز أهل طاعته بعبادته وأسعدهم بعبادته. الصلاة والسلام على الحبيب المحبوب البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah di pagi hari yang mulia ini. Alhamdulillah Allah masih terus mengalirkan nikmat kepada kita yang tiada terhitung. Sebelum berangkat sholat id, alhamdulillah kita masih mandi sendiri, belum dimandikan. Alhamdulillah kita berpakaian yang bagus, bisa pakai sendiri, belum dipakaikan. Sampai di sini kita melaksanakan sholat, belum disolatkan. Selama nikmat ini mengalir di dalam tubuh kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjadi kewajiban kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak terbenam matahari hingga tadi alunan takbir berkumandang di seluruh penjuru dunia. Bagi seorang muslim dan muslimat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Andai kalimat Allahu Akbar ini sampai di hati sanubari kita, kita akan mengetahui betapa lemahnya kita, betapa lemahnya kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kalimat Allahu Akbar ini menyentuh qalbu kita, kita akan tahu kitalah hamba Allah yang sudah bertitel la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita akan tahu bahwa semua yang terjadi kepada kita, semua yang terjadi di atas dunia adalah kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak pantas seorang hamba menyombongkan diri di hadapan Allah. Tidak pantas seorang hamba membesar diri di hadapan Allah. Karena Allah sudah mengatakan Allahu Akbar, akulah yang besar, akulah yang agung, akulah segalanya. Engkau hamba yang lemah, yang hanya kutitipkan sedikit ilmu dan sedikit kekuatan
Dan bisa aku cabut kapan aku mau, kata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Allah utus ke atas dunia. Kalau bukan karena beliau, kita tidak tahu arah hidup. Kita akan berada di dalam kegelapan. Para sahabat yang langsung dididik dan diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah. Kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Jangankan harta, nyawa sekalipun mereka korbankan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kisah, Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mendampingi Rasulullah di dalam perjalanan hidup beliau. Seketika setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal pun enggan, tidak mau lagi azan di kota Madinah. Bukan hanya itu, bahkan Bilal meninggalkan kota Madinah, hijrah ke Habasyah. Karena apa? Karena beliau tidak tahan melihat kota Madinah. Beliau melihat masjid, beliau mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat rumah, teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di seluruh penjuru kota Madinah, di mana beliau pernah bersama Rasulullah. Bilal selalu teringat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga hari-hari beliau dipenuhi dengan air mata karena rindu kepada Rasulullah, hingga memutuskan meninggalkan kota Madinah. Setelah 2 tahun meninggalkan kota Madinah, lalu Bilal bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma hadzal jafa ya Bilal? Amalana anta zurana? Kenapa engkau meninggalkan Madinah wahai Bilal? Tidakkah engkau rindu kepadaku, kata Rasulullah. Tersentak Bilal bin Rabah dari tidur, lantas berangkat kembali menuju kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah Al-Munawwarah, para sahabat melihat Bilal bin Rabah datang. Begitu melihat Bilal, Abu Bakar meminta, azil lana ya Bilal, azan dulu wahai Bilal. Uzurni ya khalifata Rasulillah, mohon maaf wahai khalifahnya Rasulullah, pada Sayyidina Bilal. Beliau menolak perintah daripada Bilal, daripada Abu Bakar. Bertemu dengan Umar, Umar pun meminta, azan wahai Bilal, kami rindu mendengar azanmu. Mohon maaf wahai Umar. Begitu bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Sayyidina Bilal memeluk keduanya, dan Bilal pun menangis karena mencium wangi kakek mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tubuh kedua cucunya ini. Lalu kedua cucunya meminta, azin lana ya Bilal kama kunta tu'azzin li jaddina. Azan wahai Bilal, rindu kami mendengar azan yang kami dengar di masa kakek kami. Sayyidina Bilal tidak berani menolak. Lantas Bilal bin Rabah naik ke atas mimbar tempat beliau azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi di Madinah setelah Sayyidina Bilal azan? Dajjatil Madinah. Semua penduduk Madinah keluar dari rumah dan mereka mengucapkan, Abu Isa di Rasulillah. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali, kata mereka. Karena mereka tidak pernah mendengar azan ini sebelumnya, kecuali di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua yang di pasar menuju ke masjid, meninggalkan pekerjaan mereka. Sampailah Bilal pada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seketika Sayyidina Bilal bin Rabah hilang suara. Inilah sebab kenapa saya tidak mau azan lagi di Madinah, kata Bilal. Setiap kali mengucap nama Muhammad, setiap kali mengingat Muhammad itu, saya tidak tahan dengan rindu kepada beliau. Wahai umatnya Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah 5 kali sehari semalam dilantunkan dari masjid. Rindukah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Teringatkah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang hari ini kita mengaku sebagai umatnya, yang hari ini kita mengaku sebagai pengikutnya. Setiap hari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dipanggil dari masjid. Inkah kita memakmurkan masjid yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita dengan memuliakan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tadi? Maka lantas bagi kita selaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agungkanlah kembali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hidupkanlah kembali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di rumah-rumah kita, di masyarakat kita, hingga sampai ke masjid kita. Yakin dan percayalah, kalau ini bisa kita amalkan, akan tercapailah yang dimaksud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur, kampung yang sejahtera, yang selalu mendapatkan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berkecil, maka rumah kita pun akan menjadi rumah yang disebut oleh Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selaku khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam perbuatan, bertakwa dalam perkataan, bertakwa dalam hati kita dengan sebarang takwa kepada Allah. Inilah yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila tiba masanya, bila tiba saatnya kita bernama almarhum ataupun almarhumah di hadapan manusia, tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali amal dan ibadah kita yang kita lakukan di atas dunia. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini hari yang fitri, Idul Fitri 1 Syawal, setelah sebulan lamanya kita melawan hawa nafsu dengan berpuasa, menahan diri, bukan hanya menahan makan dan minum kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita termasuk hari ini orang-orang yang dimaksud dengan aidin dan faizin? Ikutkah kita hari ini yang beruntung setelah berperang melawan hawa nafsu? Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah berpuasa telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Tahukah kita dasar apa Allah menyuruh kita berpuasa? Ketahuilah, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah dengan cara apa? Apabila kita bisa melawan hawa nafsu kita, apabila kita tidak memperturut hawa nafsu kita, itulah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan ruh, sebelum lagi Allah turunkan ke atas dunia, Allah bertanya kepada ruh, wahai ruh, alastu bi rabbikum, apakah kamu mengaku aku adalah Tuhanmu? Seluruh ruh mengaku, termasuk ruh kita. Qalu bala syahidna, kami mengakui Allah, engkau adalah Tuhan kami. Kemudian Allah menciptakan nafsu. Nafsu pun ditanya, wahai nafsu, apakah engkau mengaku aku adalah Tuhanmu? Kata Allah. Si nafsu berkata, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Itulah nafsu. Ruh pada dasarnya beriman dan bertakwa dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Lantas si ruh dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempelkan kepada satu tubuh yang bernama jasad. Maka itulah kita manusia, lengkap jasad, ruh dan nafsu. Ruh ini ketika bertoat kepada Allah, ruh ini yang tidak pernah melawan kepada Allah dan hidupnya didampingi oleh malaikat. Nafsu ini selalu melawan kepada Allah dan hidupnya didampingi oleh setan. Maka itulah lantas Allah menyuruh kita berpuasa, supaya kita tidak disetir ataupun dibawa oleh hawa nafsu kita, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari raya Idul Fitri, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada hari raya kali ini kita bisa bersilaturahmi, kita bisa pulang kampung, kita bisa berkumpul dengan keluarga, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan dunia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah dan penyakit yang bernama corona. Semakin ke sini,
semua orang makin bertanya, apakah ini nyata atau hanya tipu daya manusia? Allah lah yang maha tahu dengan segalanya. Kalaupun ini tipu daya manusia, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kepada yang membuat tipu daya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dua kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika orang-orang Yahudi itu membuat tipu daya, Allah juga tentu punya strategi untuk membalas tipu daya. Alhamdulillah, di hari raya kali ini kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, bersilaturahmi, saling sapa. Tetap kita dalam uhuwah yang luar biasa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tentu hati kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sampai berubah hari raya menjadi hari ria. Jangan sampai hari raya berubah menjadi hari ria. Tetap hari raya ini adalah kemenangan setelah melawan hawa nafsu, berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita datang berhari raya dengan hanya memamerkan apa yang kita punya. Jangan sampai kita datang berhari raya dengan memamerkan apa yang telah kita dapatkan. Tetaplah dengan niat bersilaturahmi kepada keluarga, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Rasulullah bersabda, qati'u rahibin mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka mati di dalam Ka'bah. Begitulah pentingnya silaturahmi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Bahkan dengan sebab turunnya rezeki, dengan memperbanyak silaturahmi. Man ahabba ayyusa'allahu fi rizqihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau Allah luaskan pintu rezekinya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tentu di hari raya seperti ini kita pun teringat dengan orang-orang tua kita, dengan almarhum dan almarhumah yang dulu tinggal di rumah kita. Seorang perempuan yang 9 bulan kita diletakkan Allah di dalam rahimnya. Hari ini mungkin mereka ada, dan mungkin juga sudah tiada dari sebagian kita. Mereka yang kita panggil dengan nama panggilan ibu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk patuh dan taat kepada mereka. Di hari raya yang fitri ini, ingin rasanya kita mencium tangan dan memohon maaf kepada perempuan yang bernama ibu tadi. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah terlebih dahulu memanggil mereka. Begitu juga seorang laki-laki yang tidak begitu terlihat kasih sayangnya, namun perjuangannya begitu nyata, yang kita panggil ayah. Sebagian dari kita masih memiliki ayah. Tetaplah taat dan patuh kepada kedua orang tua, karena yang tidak memiliki ayah hari ini ingin rasanya mencium tangan ayah dan memohon maaf kepada beliau, serta berterima kasih sudah memberikan pendidikan dan perjuangan kepada anak. Kesempatan itu mungkin telah hilang di atas dunia. Mereka telah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah kembali kepada Allah. Kirimkanlah doa kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, rahmati mereka. Rahmati kedua orang tua kami, ya Allah. Selalu kita kirimkan doa kepada mereka. Di bulan-bulan Ramadan, para ulama menjelaskan kepada kita, ruh orang tua kita datang ke rumah kita. Ya man sakana daruna wa'tuni bi shadaqah. Wahai anakku yang tinggal di rumahku, wahai putriku yang tinggal di rumahku, kirimkanlah aku sedekah. Yang memanggil dan meminta itu orang tua kita yang telah terdahulu. Namun seorang anak tidak mendengar panggilan itu kecuali dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu setiap anak yang beriman mengerti untuk selalu mengirim kepada kedua orang tua yang telah tiada itu tadi. Mereka meminta kepada kita, "Fa'in bakhila, ya anakku, kalau kamu tak punya sebuah untuk kau sedekahkan pada qiraatil Quran, bacakanlah Al-Quran, kirimkan aku."
Dan hari ini mereka semua telah kembali dari rumah kita, kembali ke alam mereka, ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah mereka berpulang kembali kepada Allah, membawa oleh-oleh dari rumah kita? Apakah mereka kita biarkan pulang dalam keadaan menangis? Apakah mereka kita biarkan pulang dalam keadaan kecewa karena seorang anak tidak memberikan sedekah, karena seorang anak tidak memberikan bacaan Al-Quran kepada orang tua yang datang ke rumah tadi? Kesempatan kita selagi masih hidup, tentu karena kita semua adalah anak, walaupun kita semua bukan orang tua, tapi kita semua pasti memiliki orang tua. Maka kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridallahu fi ridal walidain. Bahkan Allah menggantungkan ridhonya kepada ridho kedua orang tua kita. Hendaklah kita meminta ridho mereka hingga akhir hayat kita. Begitu juga nanti anak-anak kita ajari untuk memberikan doa kepada kita setelah kita tiada. Setahun lebih orang tua susah dengan keadaan pendidikan di negeri kita. Setahun lebih anak-anak kita tidak menyentuh bangku sekolah. Para orang tua resah. Bagaimana ini? Bagaimana solusinya ini? Para orang tua harus berperan paling depan dalam hal ini. Jadilah guru bagi anak-anak di rumah. Jadilah guru bagi anak-anak di rumah. Karena itulah peran pertama sebenarnya dari orang tua untuk memberikan pendidikan secara langsung kepada anak-anak. Paling sedikit tanya setiap hari, sudah sholat? Pada bulan puasa sudah berbuka? Berpuasa tidak? Walaupun tidak bisa memberikan pendidikan yang formal, tidak bisa membuka buku pelajaran anak-anak, tanya sekurang-kurangnya apakah sudah sholat. Kalau tidak, kalau kita biarkan anak-anak kita dari atas dunia kita tonton dalam keadaan tidak sholat, yakin dan percayalah Bapak dan Ibu semua, nanti di alam kubur pun kita tidak akan mendapatkan kiriman dari mereka. Berikan mereka pendidikan, ajari mereka tentang agama, antar mereka ke tempat pengajian, supaya menjadi hamba yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kita semua nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat, yang mula-mula dihisab dan dibuang ke dalam api neraka adalah orang mukmin, orang muslim dan alim. Kenapa dia yang mula-mula dibuang ke dalam api neraka? Dalam sebuah hadisul qudusi Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, qala ya abadi, wahai hambaku, maza fa'alta, apa yang kau lakukan? Si muslim dan si alim tadi berkata, ya Rabbi, ta'allamtu min ajalik wa 'allamtu min ajalik. Wahai Tuhanku, aku belajar karena engkau dan aku ajarkan pula karena engkau. Lalu Allah mengatakan, kasih, ta'allamta liqala lakal alim wa 'allamta liqala lakal muallim. Izhab bihi ilan nar. Wahai hambaku, engkau telah berbohong. Engkau belajar supaya engkau dibilang orang yang terpelajar, dan engkau mengajar supaya engkau dipanggil orang yang mengajar. Bawalah ilmumu ke dalam api neraka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian setelah itu datang seorang kaya yang dermawan. Ditanya oleh Allah, kemana engkau pergunakan harta yang aku berikan? Kata Allah, wahai Tuhanku, aku pergunakan untuk membangun masjid, untuk membantu pesantren, untuk membangun semua perintah-Mu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, engkau berbohong. Engkau membantu supaya dikatakan engkau yang dermawan. Bawa hartamu ke dalam api neraka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mula-mula masuk surga juga tentu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang alim. Sebelum orang yang jihad fisabilillah, orang alim yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang yang berjihad fisabilillah hendak masuk surga, Allah bertanya, siapa yang mengatakan kepada engkau bahwa orang yang fisabilillah itu adalah masuk surga terlebih dahulu? Guru saya, bagi dia berkata, maka duluanlah guru engkau yang masuk sebelum engkau. Maka ini semua dikarenakan tipisnya niat. Maka kita hendaklah memperbaiki niat kita dalam segala sesuatu. Hendaklah kita beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup khutbah, datang seseorang bertanya kepada Imam Ali, wahai Imam Ali, wahai pintu ilmu, bagaimana aku mengetahui apakah aku ini ahli dunia ataupun ahli akhirat?
Aku tidak mengerti. Bahkan aku kadang memponis orang lain, dia itu ahli dunia bukan ahli akhirat. Lalu Imam Ali bertanya, jawabnya tidak ada pada diri saya, tapi ada pada dirimu, kata Imam Ali. Bagaimana itu supaya saya tahu saya ini ahli dunia kah atau ahli akhirat? Kata yang bertanya tadi. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, in dakhala 'alaika ahadun yu'tika syai'an wa dakhala 'alaika ahadun ya'khudhu minka syai'an fa in farihta aqtara fa in farihta mimma yu'tika aqtar mimma ya'khudhu minka fa anta min ahli dunya wa in farihta mimma ya'khudhu minka aqtar mimma yu'ta fa anta min ahli akhirah. Jika datang seseorang kepadamu, kata Sayyidina Ali, dia meminta, dia memberi. Jika datang seseorang kepadamu memberikan hadiah, kata Sayyidina Ali, dan datang pula seseorang kepadamu yang meminta hadiah, jika engkau lebih senang kedatangan orang yang memberikan hadiah, maka engkau ahli dunia. Tapi jika engkau lebih senang dengan orang yang datang meminta hadiah kepadamu, maka engkau adalah ahli akhirat. Jika engkau lebih senang memberi daripada menerima, engkau adalah ahli akhirat, kata Imam Ali. Begitulah Sayyidina Ali menggambarkan bagaimana seseorang menjadi ahli dunia dan menjadi ahli akhirat. Mudah-mudahan kita semua ditunjuki dan dihidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahsaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma shallu wa sallimu ala khairi khalqillahi ta'ala. Faqad amarakumullahu ta'ala bidzalika faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rida 'ala al-arba'atil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqi as-sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ahdi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad ya rabbal alamin.
اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا مباركا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروا الله الذي يذكركم واسألوه من فعله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. Akhir kalam minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.